Nelly adalah seorang gadis kampung yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan besar. Anak baru, kamu itu ya nggak ada sopan santunnya sama sekali sih. Mbak, perasaan saya udah bersikap sopan deh. Salah saya di mana ya? Halah, kamu nih kebanyakan omong deh. Ini kamu yakin apa pakai baju kumal kayak gini? Kamu nggak malu apa? Malu kenapa ya Mbak? Toh baju saya ini masih layak pakai. Layak pakai sih layak pakai, tapi nggak enak dilihat. Kamu tuh ya harusnya lihat dong cara berpakaian di kantor ini. Duh Jan, si bos tuh dapat karyawan kampungan kayak kamu gini di mana sih? Jangan diam aja dong. Iya Mbak, maaf. Duh, kok aku jadi bingung ya mau jawab apa. Mana nih orang omongannya nyelekit banget. Maaf. Dengar ya, kamu itu nggak pantas sama sekali kerja di sini. Udahlah kampungan, norak, nggak tahu sopan santun lagi. Astagfirullah Mbak. Salah saya ke Mbak Siska tuh apa loh? Kok Mbak Siska sampai segitunya menghina saya? Itu sih bukan menghina namanya, tapi kenyataan. Makanya kamu tuh nggak usah sok-sokan deh mau kerja di sini. Udah, sana kamu balik ke kampung aja sana. Ya ampun Mbak, kok Mbak jahat banget sih? Dorong saya sampai jatuh. Saya tuh kerja di sini nggak merugikan Mbak sama sekali loh. Kata siapa nggak merugikan, ha? Kamu itu ya bikin saya nggak mood kerja. Jadinya kerjaan saya terhambat deh. Ya kalau gitu Mbaknya jangan lihat saya lah. Saya juga akan menghindar kok, biar nggak ketemu sama Mbak di kantor. Kamu ini ya, karyawan baru tapi ngelawan terus kalau dibilangin. Udah orang kampung, nggak tahu diri pula. Udahlah, mending sana pergi aja. Mau muntah lama-lama lihat muka kampungan kamu itu. Duh Jan, mau kerja aja kok cobaannya berat banget ya. Padahal apa salahnya coba kalau aku tuh dari kampung. Toh nggak ngerugiin sama sekali kan. Alhamdulillah, udah waktunya istirahat nih. Aku makan di sini aja deh. Lagian aku juga bawa bekal. Duh ya ampun. Gak heran deh kalau nih karyawan baru bawa bekal sendiri. Kan dari kampung. Ya bener banget sis. Mana lihat bekalnya, bikin jijik banget. Pasti ya itu bekalnya gak higienis. Anak kampung mending kamu buang aja tuh bekal busuk kamu itu. Astagfirullah mas, ini bekal tuh higienis loh dan gak busuk. Kenapa coba harus saya buang? Jawab aja nih, anak kampung. Udah sini, biar aku aja yang buang. Nah kalau udah masuk kotak sampah kan bagus. Wih, kerja bagus Dit. Hahaha. Mampus kamu anak kampung, gak bisa makan deh. Oh iya, jangan sekali-kali kamu beli makan di kantin kantor ya. Nanti makanan di sana jadi nggak higienis lagi. Bener banget tuh. Kamu kan anak kampung pembawa sial dan penyakit. Duh, mana bau lagi. Iya iyalah. Anak kampung, kamu tuh mandi dulu gak sih? Pengen muntah deh rasanya. Duh, perasaan aku nggak bau deh. Aku kan setiap pagi rajin mandi. Aku juga pakai parfum terus. Tapi kenapa coba mereka bilang gitu? Apa mereka sengaja ya? Woi anak kampung, jangan malah diam aja kayak orang tolol aja. Ya ampun Dit, tuh anak kampung emang tolol makanya jangan heran. Ya juga ya. Yaudah yuk kita pergi aja. Muak juga lama-lama lihat muka tuh anak kampung. Setelah Dito dan Siska pergi, Astagfirullah, kok mereka ngehina aku sampai segitunya ya? Bisa gila nih lama-lama. Duh, tapi nggak boleh. Pokoknya aku nggak boleh tumbang cuma karena dihina kayak tadi. Ya, walaupun benar-benar nyakitin hati. Udahlah, mending aku beli makanan di luar aja. setelah pulang kerja, Syukurlah, akhirnya selesai juga kerjaan hari ini. Langsung pulang aja deh, biar langsung istirahat. Kok Mas Raka nelpon sih? Padahal kan aku udah bilang, kalau masih di tempat kerja nggak boleh ngubungin aku. Tapi kasihan juga sih kalau nggak diangkat. Ya udah deh aku angkat. Halo Mas. Mas kok nelpon sih? Ini kan masih di tempat kerja loh Mas. Iya sih, tapi kan ini udah pulang kerja deh. Semua karyawan juga udah pada pulang kok. Ya ada beberapa sih yang masih di kantor. Nah kan, nanti kalau ada yang curiga gimana coba? Udah kamu tenang aja, nggak akan ada yang curiga kok. Oh iya Mas, bentar lagi selesai nih. Tungguin ya, Mas pengen makan malam bareng kamu hari ini. Ya udah deh kalau gitu. Tapi nanti Mas jemput akunya agak jauhannya dari kantor, biar nggak ada yang ngeliat.
Iya, ya udah kalau gitu Mas tutup dulu ya teleponnya. Setelah itu Raka dan Nelly pun makan malam bersama. Dek, kamu kenapa sih nggak mau ada yang tahu kalau kamu itu tunangan Mas? Dan kita kan bentar lagi mau nikah. Kan aku udah bilang Mas, kalau aku tuh nggak mau Mas malu. Terus pasti aku bakal diomongin Mas. Kalau aku bisa kerja di kantor Mas itu karena Mas tunangan aku. Udahlah Dek, jangan terlalu mentingin omongan orang lain. Yang ngejalanin kan kita. Iya Mas, aku tahu kok. Tapi nanti aku takutnya kondisi kantor malah jadi nggak kondusif. Ntar malah kerjaan kita jadi terganggu deh. Ya juga sih, tapi tetap aja Dek. Mas tuh gak bisa lama-lama nyembunyiin hubungan kita ini. Dan suatu saat pasti ada yang tahu. Jadi kalau kamu udah siap, kita harus publish ya. Iya Mas, untuk saat ini kita fokus kerja dan nyiapin pernikahan kita dulu ya. Biar nanti kita jadi suami istri yang baik. Tak lama kemudian Nelly dan Raka pun melangsungkan pernikahannya. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya kita nikah juga. Ya deh, alhamdulillah banget. Tapi gak apa-apa, emangnya kalau kita nikah gak ngundang karyawan kantor? Ya jangan atuh Mas, nanti mereka tahu dong. Kan katanya kita publis hubungan kita kalau aku udah siap. Ya deh, iya. Abis itu kita langsung beresin barang-barang kita ya. Loh, emangnya kita mau kemana toh Mas? Ya ke rumah baru kita dong. Emangnya kamu mau tinggal serumah sama orang tua Mas? Ya mau sih, tapi... Halah, pakai acara tapi-tapian. Kalau udah nikah kan bagusnya kita itu bisa tinggal sendiri, Dek. Iya ya Mas. Mas bener banget deh. Ya udah, nanti aku langsung beresin barang-barang kita deh. Mas, besok kita langsung masuk kerja aja gimana? Biar karyawan kantor nggak pada curiga. Ya gak maulah, enak aja orang baru nikah langsung kerja. Udah kamu tenang aja, biar Mas liburin kerjanya selama seminggu ya. Ih Mas, nanti emangnya karyawan kantor nggak pada curiga apa? Enggak, tenang aja toh. Kan Mas ini bosnya. Iya deh iya. Kalau gitu nanti kita bulan madunya keluar kota ya Mas? Tuh kan gitu langsung bikin rencana bulan madu keluar kota. Hehehe, soalnya kan sekalian memanfaatkan waktu Mas. Seminggu kemudian, duh Chan, gak kerasa banget sih udah seminggu aja. Padahal Mas masih pengen bulan madu yang lama sama kamu ya. Iya aku juga masih pengen yang lama Mas. Tapi kan kita harus kerja. Nanti malah ada masalah kalau kelamaan. Ya, mulai lagi deh ceramahnya. Keesokan harinya, Dit, lihat tuh anak kampung. Kok berangkat kerja bareng bos sih? Loh iya ya, jangan-jangan mereka ada hubungan khusus lagi. Ya nggak mungkin lah. Bos mau sama si anak kampung udik itu. Kalau firasatku sih ya, si Nelly itu maksa deh. Biar bisa bareng sama si bos. Bisa jadi sih, kegatelan banget sih tuh anak kampung. Iya nih, makin nggak tahu malu aja tuh anak kampung. Pasti deh, dia mimpi pengen bisa deket sama si bos. Bener tuh, gak bisa dibiarin nih. Kita harus kasih pelajaran sih dia itu ya. Ntar malah bisa keterusan. Ya emang dia tuh harus dikasih pelajaran, Dit. Pokoknya ya, sampai dia kapok. Aha, gimana Dit? Kalau kita berantakin meja kerjanya, sama kalau perlu kita kasih kotoran ayam di mejanya. Wah, ide yang bagus tuh, gas lah. Astagfirullah, kok meja kerjaku berantakan banget. Dan ada kotoran ayamnya. Siapa sih yang ngelakuin hal serendah ini? Duh ya ampun, kasihan banget deh. Ya nih, makanya kalau udah kampungan tuh jangan centil-centil deketin Pak Bos ya. Kalian ini apa-apaan sih? Gak jelas banget ngomongnya. Bentar. Jangan-jangan kalian ya yang ngelakuin ini semua. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Nggak suka? Nggak terima? Dengar ya anak kampung, ini tuh pelajaran buat kamu yang kecentilan deket-deket Pak Bos. Bener banget, sadar diri dong kamu tuh anak kampung, jangan harap bisa deket sama Pak Bos ya. Awas aja ya, sampai kamu berani-berani maksa berangkat kerja bareng bos lagi. Ya ampun, kalian tuh salah paham. Aku tuh ya nggak pernah maksa biar bareng berangkat ke kantor sama bos. Tadi tuh cuma kebetulan aja. Halah, gak usah ngeles deh kamu ya. Udah yuk, sis, kita pergi aja. Yuklah, awas aja ya, kamu anak kampung udik nggak tahu diri. Lama-lama aku nggak kuat juga nih dihina terus kayak gini. Mana mereka udah sampai ngelakuin hal kayak gini lagi. Kira-kira kalau mereka tahu aku istrinya Mas Raka, mereka masih berani hina aku lagi nggak ya? Kayaknya sih nggak berani. Tapi bakal jadi omongan satu kantor. Duh, pusing banget deh aku lama-lama mikirin itu.
Udahlah, mending aku beresin meja kerjaku dulu. Sis, kita disuruh ke ruangannya Pak Raka loh. Iya kah? Tumben banget. Ada apa ya? Jangan-jangan Dit, gaji kita mau dinaikin lagi. Kamu nih positif banget deh. Kamu gak takut apa kalau kita itu kena masalah? Kan Pak Raka jarang banget loh manggil karyawan ke ruangannya. Iya juga ya. Duh, aku jadi panik nih. Ya udahlah, mending kita langsung ke sana aja daripada entar kena marah kalau kita telat. Permisi, Pak. Bapak manggil saya dan Dito ya? Ya benar. Ada apa ya Pak? Jadi begini, apa benar kalian yang sengaja berantakin dan naruh kotoran ayam di meja kerja Nelly? Loh, Bapak tahu dari mana? Anu, Pak. Kita itu nggak sengaja loh, Pak, ngelakuin itu. Lagian ya, Pak, si Nelly itu nggak sopan banget jadi karyawan baru di sini. Iya Pak, bener banget apa yang dibilang sama Siska. Kalian ini ya, udah salah bukannya minta maaf malah menyalahkan orang lain. Saya gak mau tahu ya, kalian harus minta maaf sama Nelly. Yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang tidak pantas dan sebagai hukuman, kalian harus membersihkan WC kantor selama 1 bulan. Tapi, Pak, kok hukuman kita lama banget? Bisa dikurangin nggak, Pak? Oh, masih mau membantah ya? Saya tambahkan lagi nanti hukumannya. Jangan dong Pak. Yaudah nanti kita bakal minta maaf ke Nelly dan kita juga bersihkan WC kantor selama sebulan. Nah, begitu dong. Berani berbuat salah ya berani kena konsekuensinya. Udah sekarang kalian balik kerja ya. Dan jangan pernah kalian ulangin lagi kesalahan kalian itu. Baik, Pak. Saat di meja kerja, Ih, nggak adil banget sih Pak Raka ngasih hukumannya. Udah gak usah kebanyakan ngeluh. Masih untung kita itu gak dipecat. Tapi aku tuh gak sudi ya minta maaf sama si anak kampung itu. Nah, makanya itu. Udahlah, kita pura-pura aja udah minta maaf. Tapi aku nggak mau loh, Dit, kalau harus bersihin WC kantor selama sebulan. Mau gimana lagi sis? Itu udah hukuman dari Pak Raka. Kalau nggak kita lakukan bisa-bisa bahaya. Kalau minta maaf mah bisa pura-pura. Tapi kalau soal bersihin WC-nya tetap harus kita lakukan. Iya juga sih. Ini gara-gara si Nelly itu. Pasti deh dia ngadu. Pokoknya, Dit, kita harus kasih pelajaran ke anak kampung itu. Setuju banget aku. Tapi jangan pas di kantor sis. Nanti malah dia ngadu lagi ke Pak Raka. Kalau di luar kantor kan udah beda. Wah, ide yang bagus tuh. Sis, kita mau kasih pelajaran apa nih ke anak kampung itu biar kapok? Gimana, Dit? Kalau kita serempet aja si Nelly sampai jatuh, biar dia kapok. Wah, ide yang bagus tuh. Biar dia itu benar-benar kapok. Dito dan Siska pun sengaja menyerempet Nelly hingga jatuh dan terluka. Astagfirullah, duh sakit banget. Siapa sih yang sengaja nyerempet aku pakai mobil ini? Kasihan banget sih. Pasti sakit ya. Makanya jangan ngaduan jadi orang. Mampus kamu ya, dasar anak kampung. Jadi orang kok ngaduan sih? Nggak tahu diri banget kamu ya. Tiba-tiba, ya ampun dek, kamu gak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim, kamu sampai luka-luka gini. Kamu masuk dulu ya ke mobil, biar mas tanganin 2 manusia gak tahu diri itu. Baik mas. Kalian berdua nih bener-bener ya, udah dikasih hukuman malah melakukan yang lebih buruk lagi. Besar juga ya nyali kalian sampai berani-berani menyerempet istri saya. Istri bapak? Maksud bapak si Nelly orang kampungan itu? Ya, asal kalian tahu ya, Nelly itu adalah istri saya yang paling saya sayangi. Dan kalian dengan lancangnya mencelakai istri saya. Apalagi selama ini kalian udah ngebully istri saya. Kalian ini ya, saya diam-diamkan malah makin melunjak. Pak, kami minta maaf Pak. Kami gak tahu kalau si Nelly itu istri Bapak. Cih, dengan gampangnya kalian minta maaf setelah udah buat istri saya itu luka-luka. Dengar ya, mulai sekarang kalian saya pecat. Oh ya, kalian juga udah saya laporkan ke polisi. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Siska dan juga Dito. Pak, kami benar-benar minta maaf Pak. Kami hilap. Kami mohon jangan penjarakan kami. Gak ada maaf buat kalian. Udah Pak Polisi, langsung bawa aja mereka ke penjara. Saya udah muak melihat mereka. Dito dan Siska pun akhirnya dipecat dan dipenjara.